Di Iya, balik benar, kemudian Ustaz. kesulitan ada Allah. Di balik persoalan, permasalahan ada Allah. Kalau kita punya beban, kalau kita punya yang mesti kita bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nikmat Waalaikumsalam. sedekah, insya Allah banyak Banyak berkah. berkah. Pemirsa apa kabar di rumah? Semoga semuanya sehat selalu ya. Emang apa cerita-cerita tentang dari nggak mampu jadi mampu, dari yang nggak punya jadi punya, dari yang nggak bisa jadi bisa tuh selalu menarik buat dibahas. gitu. Menarik banget. Kayak hari ini kita mau bahas, mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita di Zoom tentang bagaimana beliau tuh bekerja di salah satu apotik. Tadinya jadi pekerja, terus jadi yang punya apoteknya. Iya. Kalau kayak gitu keren ya. Perjalanannya juga. Perjalanannya menarik gitu buat dibahas. Iya, Jadi kita mau. benar-benar. Emang orang-orang hebat itu, Kum, pemirsa, orang-orang yang enggak datar gitu loh. Ya, orang-orang yang zigzag gitu. Ya. Ini pemirsa emang kalau orang pesantren pakai peci begini. Iya, ini semua punya ciri orang pesantren gini. Nah, kalau di pasar begini. Tukang ikan, tukang sayur ya enggak? Nah, nanti di selipan sini, ya di selipan sini ada duit gitu kan. Iya, habis wudhu. Iya, Kum, jadi kalau hidup pemirsa, hidup kita itu zigzag gitu ya, banyak benturan sana, benturan sini. Justru harus seneng. Kenapa? Karena kemungkinan jadi orang hebatnya terbuka. Nah, salah satunya Bu Ida nih. Ini udah tersambung belum nih? Langsung aja dah. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, itu di belakang siapa ya Bu Ida? Iya, anak santri ini Ustaz pada ikut aja. Ceritain dong Bu Ida perjalanan punya rumah Tafiz dulu deh. Nanti baru soal usaha, soal kerjaan. Rumah Tafiz, ya awalnya saya kan diberhentiin kerjaan Ustaz. Aduh, diberhentiin kerjaan? Ya, diberhentiin dari kerjaan. Di PHK? Nah, punya uang, ceritanya punya uang 8 juta mau sedekah supaya bermanfaat ya. Jadi saya buka pengajian sendiri gitu Ustaz. Awalnya sih ngajak guru tuh diketawain kalau mau buka gratis. Katanya nggak mungkin berjalan lama kalau mau gratis gitu. Banyak yang pada nggak mau gabung tuh. Alhamdulillah ada satu guru yang mau gabung, yang alhamdulillah 2011 berjalan sampai sekarang. Bahkan sekarang bisa kebeli rumah Tafiz yang sekarang ini buat Mukim Putra, bisa kebeli juga rumah di Kerawang ya. Alhamdulillah Ustadz, berkah dari sedekah juga. Ada rezekinya jadi ada ya? Rezekinya jadi banyak ya? Iya Ustadz. Nah Bu Ida, itu kan katanya Bu Ida ini udah kerja selama 22 tahun. Iya Ustadz. Iya betul. Betul. Nah waktu di PHK, waktu dipecat nggak marah-marah tuh, udah 22 tahun kerja. Awalnya sih nggak marah ya, awalnya gimana gitu. Sempat stres juga, tapi setelah dengar ceramahnya Ustadz mungkin itu yang terbaik, ya udahlah ridho aja gitu. Banyak yang nawarin kalau mau ngajuin gugatan atau gimana, tapi karena waktu itu saya mau berangkat haji, udahlah saya ikhlas aja gitu. Tahun berapa itu Bu Ida? 2008 Ustadz, 2008-2009. Kebetulan saya berangkat haji 2009. Nah terus kemudian sabab di PHK, kemudian perjalanan jadi punya sendiri apotik. Ini pemirsa pengen denger ceritanya. Dari mana judulnya, dari mana ceritanya, kok bisa gitu. Ya kan? Iya. Dan apa hikmah dari di PHK itu gitu. Dan katanya juga Bu Ida sekarang udah beli rumah Masya Allah sampai ratusan juta gitu kan. Padahal waktu di PHK cuma 8 juta duitnya. Masya Allah. Yang waktu di PHK nggak dapat duit PHK Ustadz. Oh malah nggak dapat sama sekali malah? Iya, 8 juta itu karena setelah di PHK berangkat haji, pulang haji ditawarin sama pemilik di marketing travel. Nah nggak kebayang juga gitu kok, apa tuh namanya, siapa yang mau ikut haji, mau umroh selawat saya. Tapi Masya Allah banyak yang mau, tiba-tiba aja Allah kasih orang daftar. Nah keuntungan ada 8 juta, nah itu yang saya buka rumah Tafiz gitu Ustaz. Karena nawaitunya ya. Ya udah pemirsa pengen denger ya pemirsa.
perhatikan baik-baik cerita Bu Ida. Insya Allah menjadi teman cerita buat pemirsa semua. Bahwa di balik kesusahan ada Allah. Di Iya, balik benar, kemudian kesulitan ada Allah. Di balik persoalan, permasalahan ada Allah. Kalau kita punya beban, kalau kita punya yang mesti kita bayar, kalau kita punya masalah yang mesti kita selesaikan, jangan ngegantungin kepada benda. Motor, mobil, cincin, emas, apa segala macam, rumah, jangan. Kadang-kadang kita ngegantungin sama benda-benda, suka dikunci sama Allah itu. Dikunci, nggak bisa diapa-apain. Kadang-kadang kita mau ngegantungin nama motor gitu ya, motor dikerja hilang sama Allah. Ya, kenapa coba? Kita dipengenin nama Allah supaya Tuhannya Allah saja. Nah sekarang kita dengar dah ya. Cerita runtut dari Bu Ida, dari mana dia ceritanya, bismillah. Silakan Bu Ida. Ya, awalnya setelah diberhentiin kerja, saya sempat bingung juga mau ngapain. Ditawarin travel, merasa sulit, tapi ya bismillah seperti yang Ustadz bilang, saya terima. Nah, tapi sedekah tetap jalan terus Ustadz ya. Saya nggak tahulah sedekahnya seperti apa, yang penting tetap sedekah jalan terus. Bahkan waktu Ustadz ngadain dulu sedekah buat santri penghafal Al-Quran, saya sama anak-anak tuh ngikut. Yang satu orang 10 juta gitu. Kita ikutin semua. Ya alhamdulillah rumah tahfiz berjalan. Yang paling menarik pada saat saya pengen buka rumah tahfiz yang di depan ini, bukan di luar rumah saya, tadinya di rumah, itu Ustadz bilang sholawatin, saya sholawatin. 2 bulan setelah itu yang punya rumah malah ngirim kertas ke saya, kasih nomor HP, katanya suruh menghubungi dia. Saya silaturahmi memang niat banget, katanya rumahnya mau dijual seharga 400 juta. Saya waktu itu punya uang 10 juta, karena Ustadz ngajarin apa tuh namanya, kalau udah gitu berarti rezeki kita, saya bilang ya udah saya minat Bu, tapi saat ini saya ada uang 10 juta. Masya Allah, beliau ridho, katanya dikasih waktu 1 tahun Ustadz untuk melunasi 400 juta. Masya Allah, saya juga nggak nyangka, nggak cuman begitu Ustadz, baru berapa bulan belum lunas, baru masuk 150 juta, disuruh balik nama. Saya bingung lah, ini kan saya belum lunas Bu, nggak apa-apa sampai segitunya. Begitu di notaris, saya nggak berani jawab, ditanya ini mau balik nama udah lunas semua. Saya cuma diem, tapi beliau yang jawab udah lunas semua gitu. Bingung saya juga. Begitu katanya Desember harus lunas semua, yang buat rumah tahfiz ini, saya nggak ada uang, kurang 110 juta. Saya bilang sama Ustadz gimana dong? Ustadz bilang itu mah bukan 110 juta, 110 rupiah gitu. Saya sempat bingung juga, 110 juta kok 110 rupiah, gimana ceritanya sih Ustadz? Nah cuman ya udahlah, saya tetap sedekah terus, ya ada aja Allah kasih jalan sehingga ada waktunya lunas aja gitu rumah itu. Ya sekarang udah kebangun sampai lantai 3 malah Ustaz, alhamdulillah. Allahu Akbar. Lantai 2, lantai 3-nya buat rooftop. Ikutin Nah Ustaz. pemirsa, salah satu kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meneteskan kehebatannya kepada hamba yang nggak hebat. Lah Bu Ida ini kan bukan ustazah, bukan juga guru ngaji, ya, bukan kepala sekolah, bukan kepala madrasah, bukan pemilik pesantren, tapi pemirsa, ada 2 anak beliau santri yang sekarang sudah di Mesir. Nah seperti apa dan bagaimana nanti kita sapa juga santri beliau ini insya Allah setelah yang berikut ini. Silakan Kum. Iya pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetap dinikmati sedekah, insya Allah banyak berkah. Banyak barokah.